Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan RI yang baru. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik Hakim MK dan Wakil Menteri Keuangan RI yang baru. Presiden melantik Adis Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Istana Negara. Adis Kadir dilantik menjadi Hakim MK menggantikan posisi Profesor Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. Adis Kadir sebelumnya adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adis memiliki gelar profesor dan doktor di bidang hukum dan memiliki rekam jejak panjang di ranah legislatif. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Presiden Prabowo di kesempatan yang sama juga melantik Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Juda Agung. Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior, lulusan teknologi industri pertanian dan doktor di bidang ekonomi keuangan di Birmingham, Inggris. Juda juga pernah menjabat asisten gubernur Bank Indonesia dan deputi gubernur Bank Indonesia. Stabilitas makroekonomi termasuk sustainabilitas dari fiskal. Mungkin intinya itu dari saya. Saya tentu saja sangat sangat gembira ya disambut oleh teman-teman dari keuangan. Ini sesuatu yang luar biasa, semua eselon 1 ada di sini. Terima kasih. Pak Prabowo lagi ada pesan lagi nggak sih Pak buat Bapak Pak? Intinya itu intinya. Terkait soal pembiayaan Pak atau Pembiayaan apa? soal pembiayaan tahun APBN Pak? Belum sedetail itu. Ya. Cukup ya? Oke, makasih. Makasih. Pemirsa, kematian bocah SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sang ibu pun bercerita tentang momen terakhir sebelum sang anak memutuskan mengakhiri hidupnya. Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis YA. Bocah SD mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti TA, sang ibu, begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, menurut Maria, YA mengeluh pusing tak mau berangkat sekolah. Namun khawatir tertinggal pelajaran, sang ibu memintanya tetap masuk sekolah dan mengantar dengan ojek. Tak disangka siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah tewas. Pagi itu mengantar ke sekolah, saya ke sekolah, dia bilang anak saya terima ke sekolah, saya kepala pusing. Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Tanya dengar berita jam 11 lewat. Ada kantin dia. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Ini masa punya PIP itu bagaimana sistemnya. Tidak ada gangguan saya, ya uang banyak. Uang dari mana? Itu yang mama terima, saya bilang tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari desa baru saya naik kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Kalau begitu, masa punya uang sekolah belum lunas. Ya kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong itu punya uang sekolah. Di sekolah, YA merupakan murid yang pintar. Ironis, karena kesulitan ekonomi tak mampu membeli buku, YA nekat mengakhiri hidup. Sejak ayahnya yang merantau ke Kalimantan tak kunjung pulang, bungsu dari 5 saudara ini kerap membantu neneknya berjualan sayur, ubi, dan kayu bakar.
Dari Ngada, Joni Nora, iNews melaporkan. Dalam dialog bersama kami di program Sindo Prime, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengakui peristiwa meninggalnya murid SD diduga karena depresi akibat kemiskinan telah menampar wajah pemerintah daerah yang meminta maaf kepada masyarakat dan berusaha menjadikannya sebagai yang terakhir. Memang saya harus mengatakan terus terang bahwa saya agak juga terlambat mendapatkan data karena informasi dari kabupaten ke kami juga agak terlambat terkait ini. Nah, kalau boleh kita sampaikan secara terus terang, kejadian ini tentu menampar kita semua sebagai yang diberikan amanah untuk mengurus. Menampar kita semua, Bapak? Menampar kita semua. Saya harus mengakui terus terang bahwa ini adalah kegagalan sistem pemerintahan, terutama provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa, RT, RW. Ini juga kegagalan peran atas sosial yang ada di daerah, di sekitar keluarga korban tinggal. Ini juga kegagalan dari berbagai institusi lain, baik itu lembaga agama, adat, kita semua gagal mendeteksi pada kesempatan yang pertama sebelum kejadian ini terjadi. Sampai kemudian peristiwa ini muncul dan ini menampar kita semua sebagai yang ditugaskan mengurus masyarakat, mengurus warga negara. Saya berduka betul sejak awal menerima ini dan menyampaikan duka sedalam-dalamnya bagi keluarga korban, dan juga tentunya kami juga mengirimkan juga melalui tim kami yang ada di lapangan, kami minta juga untuk ke lokasi, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan keluarga dan pihak-pihak terkait di sana. Dan saya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk juga terkait dengan keluarga korban, ibu korban juga tentu saya dengar juga masih sangat terpukul ya. Ibu Maregole itu masih sangat terpukul. Saya pun belum bisa berkomunikasi dengan ibu korban. Tapi dengan berbagai teman-teman di lapangan saya minta untuk terus dampingi sampai dengan saya dengar itu mau ada upacara adat yang harus dilakukan oleh keluarga itu antara tanggal 8, 9, 10 Februari. Nah ini kita betul-betul sekarang kita fokus urusan dengan korban, dan nanti ke depan menurut saya ini adalah karena ini tamparan buat berbagai pihak tadi itu, berbagai institusi tadi itu, tentu ini ke depan kami nanti akan bersama dengan teman-teman kepala daerah dan semua pihak terkait lain, kami ingin pastikan bahwa kejadian ini terus menjadi kejadian yang terakhir. Jangan lagi ada kejadian YBR seperti ini yang kemudian terjadi lagi di kesempatan lain, di mana saja di NTT maupun juga di Indonesia yang lain. Iya, memang ketika kita mendengar berita ini, rasa kemanusiaan kita pasti tersentuh. Rasa iba, rasa berempati, rasa sepertinya kok kita nggak bisa bantu begitu ya. Itu berarti kita menandakan kita punya hati nurani yang baik. Nah ini yang sebenarnya saya ingin sekali tanamkan juga kepada masyarakat. Kita nggak menunggu pendataan. Perut kita nggak menunggu pendataan. Kebutuhan alat sekolah kita tidak bisa menunggu pemerintah turun. Tapi bagaimana kita masyarakat tetangga yang ada di sekitar kita apabila memang kesulitan, mari kita bantu begitu. Nah anak ini tuh kan sebenarnya adalah korban dari sistem yang salah. Kemiskinan itu bukan salah anak, tapi anak bisa menjadi korban. Salah satu faktor utama anak itu depresi adalah ketika kemiskinan melanda mereka. Pertama, mereka memiliki akhirnya penderitaan yang berlapis, ya kan? Kesulitan makan, kemudian bagaimana dia tidak bisa mendapatkan interaksi yang baik dengan orang tua karena orang tuanya pasti sibuk juga memenuhi kehidupan.